Selamat pagi. Nama saya Rayana Yoga. Di sebelah saya ada Johanna Triko. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi dengan metode basis data area Kecamatan Nongsa Batam. Latar belakang organisasi pemerintah di tingkat kecamatan dan desa membutuhkan manajemen keuangan yang baik supaya tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Sistem informasi akuntansi yang ada di Kecamatan Nongsa Batam perlu disempurnakan dengan model yang baik sehingga sistem ini dapat memenuhi kebutuhan semua pengguna di kecamatan tersebut. Sistem informasi akuntansi dengan model basis data seperti ini sangat bergantung kepada sifat akuntansi seperti jurnal, buku besar, dan pembukuan akuntansi lainnya. Masalah yang muncul dari model basis data ini adalah kekurangan dalam menangkap fenomena kejadian ekonomi atau event yang berpengaruh kepada kondisi sumber daya perusahaan atau organisasi. Kedua, model yang kurang mewakili untuk banyak user. Banyak pengguna yang ingin mengetahui situasi transaksi keuangan, tapi tidak mempunyai wewenang dan keahlian untuk melihat artefak akuntansi. Yang terakhir ada akibat dari masalah kedua adalah munculnya data-data yang berulang untuk ditampilkan. Salah satu solusi yang ditawarkan dari masalah tersebut adalah dengan menggunakan basis data area yang mengintegrasikan semua data transaksi keuangan dan transaksi lainnya yang mempengaruhi sumber daya. Metodologi pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan metodologi penelitian yang telah direncanakan, yaitu Design Science Research Method atau yang disingkat DSRM, dan menggunakan teknik pengumpulan data lingkungan yang akan diamati terletak di Nongsa Batam yang terdiri dari komponen berikut. Yang pertama adalah domain aplikasi orang, staf pegawai Kecamatan Nongsa Batam. B. Sistem organisasi pelayanan publik. C. Sistem teknikal, siklus sistem akuntansi untuk penerimaan dana, pengeluaran dana, penggunaan dana, dan pelaporan. Penelitian desain scan research ini terdiri dari siklus analisis dan perancangan yang membangun perancangan artefak, proses, dan melakukan evaluasi seperti berikut. 1. Artefak, model basis data. 2. Proses, analisis dan perancangan dengan paraglif berorientasi objek menggunakan diagram UFL dan DFD. 3. Melakukan evaluasi, analisis, dan perancangan. Beberapa pengetahuan yang mendasari penelitian ini adalah teori dan metode pengembangan dan implementasi sistem informasi berorientasi objek menggunakan UFL dan DFD. Pengalaman dan keahlian melakukan kegiatan analisis dan perancangan sistem informasi berorientasi objek dengan model basis data ER. Artefak. A. Produk perancangan, diagram aliran data, diagram use case, diagram kelas, diagram ER, diagram REA, diagram sequence, dan perancangan antarmuka. Proses perancangan, proses pembuatan perancangan produk sebelumnya dengan menggunakan analisis dan perancangan berorientasi objek. Oke. Hasil penelitian yang dilaporkan dalam dokumen ini adalah yang pertama itu ada diagram DFD untuk 3 siklus akuntansi, yaitu revenue, conversion, dan expenditure. Di sini data flow diagram itu merupakan jenis diagram yang menunjukkan pergerakan informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya sebagai bagian dari prosesor tertentu pada umumnya. Untuk studi tes ini berikut adalah DFD. Yang kedua ada diagram analisis use case untuk 3 siklus akuntansi, yaitu revenue, conversion, dan expenditure. Use case di sini menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dengan aktor. Di sini contohnya, ini aktor dan ini sistemnya.
Yang ketiga, skenario use case untuk 3 siklus akuntansi, yaitu revenue, conversion, dan expenditure. Di sini untuk skenario normalnya, yang pertama aktor memilih menu perancangan kegiatan pelayanan, kemudian yang kedua sistem menampilkan form rencana kegiatan pelayanan, kemudian untuk melihat rencana atau read, aktor memilih tombol lihat pada setiap rencana pelayanan, kemudian sistem menampilkan form detail rencana kegiatan pelayanan. Sedangkan untuk skenario tambah rencana, aktor memilih tombol tambahan perencanaan, kemudian yang kedua sistem menampilkan form tambah perencanaan, kemudian aktor mengisi data rencana pelayanan, yang keempat aktor menekankan tombol simpan, yang kelima sistem menampilkan form daftar rencana kegiatan pelayanan. Sedangkan untuk memperbarui, yang pertama aktor menekan tombol edit, yang kedua sistem menampilkan form edit, yang ketiga aktor melakukan pembaruan data dan menekan tombol simpan, yang keempat sistem menampilkan form daftar rencana kegiatan pelayanan. Untuk menghapus, aktor memilih tombol hapus, kemudian sistem menampilkan form detail rencana kegiatan pelayanan dengan pesan apakah Anda yakin ingin menghapus, kemudian yang ketiga aktor menekan tombol hapus. Kemudian yang keempat, model basis data REA dengan 3 siklus akuntansi, yaitu revenue, conversion, dan expenditure. Model basis data menunjukkan struktur logis dari suatu basis data, termasuk hubungan dan batasan yang menentukan bagaimana data dapat disimpan dan diakses. Untuk study case-nya seperti yang ini. Dan yang kelima, kita ada di diagram class atau class diagram. Class diagram adalah salah satu jenis diagram yang paling berbeda di UML. Hal ini karena dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan menggunakan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antar objek. Contohnya seperti ini. Ini lanjutan dari kelas diagramnya. Kemudian yang keenam, tabel relasional untuk sistem basis data. Di sini tabel relasionalnya untuk isinya ada nomor, kemudian nama tabel, primary key, foreign key, dan atribut. Yang ketujuh, perancangan diagram skenario dan sequence skenario use case. Sequence diagram itu merupakan suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan atau memberi tanda atau petunjuk komunikasi di antara objek-objek yang ada. Contohnya seperti ini. Kemudian hasil antarmuka dari study case ini seperti itu. Ini sudah interface-nya ya berarti ya? Iya. Oke, dia daftar event, detail event, edit event, tambah event. Oh, oke, ya. Dia ada di ini nggak? Dia pakai apa? Pakai PHP atau apa gitu? Pakai apa dia? Di jurnal Nggak ada ya? Oh, oke. Kemudian kesimpulan. Analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi ini dapat digambarkan ke dalam 3 siklus utama, yaitu siklus revenue, siklus expenditure, siklus conversion. Di mana siklus revenue ini siklus yang menggambarkan proses penerimaan anggaran sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan siklus expenditure yaitu siklus belanja barang, jasa, dan modal setelah penerimaan anggaran. Siklus ini juga mencatat inventaris. Untuk siklus conversion yaitu siklus pelaksanaan pelayanan setelah belanja barang, jasa, dan modal. Siklus ini juga mencatat pengelolaan penggunaan barang, jasa, dan modal. Pembuatan tabel basis data untuk sistem informasi akuntansi lebih mudah karena menggunakan REA dibandingkan IR. Kemudian ini bisa diperoleh karena identifikasi terfokus pada penemuan dan penyusunan agen, siklus, dan event. Sekian, terima kasih.